Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang sholat yang mencakup pengertian sholat, rukun sholat, syarat sholat, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian sholat. Sholat dalam bahasa Arab adalah as-sholah atau as-sholawat yang merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhi ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil muhsya'i wal munkar. Waladhikurullahil kubur. Wallahu ya'lamu ma tafna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun hukum sholat, dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Mereka akan dihukumi menjadi kafir. Dan mereka yang meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama orang-orang seperti Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, yang sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkar dari agama Islam. Di sini juga saya akan menjelaskan hukum sholat. Hukum sholat dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu sendiri bisa diartikan sebagai sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. Contohnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, khusus fardu ain untuk kaum laki-laki. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Contohnya adalah seperti menyolatkan jenazah. Yang kedua, sholat sunnah atau bisa disebut juga dengan sholat nafilah. Sholat sunnah atau sholat nafilah adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu nafil mu'akkad. Nafil mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 di hari raya, sholat sunnah, sholat witir, dan sholat tawaf. Yang kedua, nafil ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sunnah rawatib dan sholat sunnah yang bersifat insidental, tergantung pada waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf atau khusuf hanya dikerjakan ketika gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Di sini juga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari hadas dan najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketujuh, mengerti surah, syarat, rukun, dan sunnah sholat. Selain syarat-syarat sholat, adapun rukun sholat diantaranya yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dan tumak-ninah. Yang keenam, iktidal setelah ruku dan tumak-ninah. Yang ketujuh, duduk tasyahud akhir. Dan yang terakhir, duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah. Salat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah dalam pelaksanaannya. Namun, salat juga bisa dilakukan dengan cara sendirian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mendirikan sholat secara berjamaah, karena pahala sholat berjamaah itu lebih besar dibandingkan kita melakukan sholat dengan sendiri. Sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri diantaranya sholat fardu dan sholat tarawih. Sementara sholat yang harus dilakukan secara berjamaah antara lain sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha, dan sholat istiqo. Sementara sholat fardu yaitu sholat yang tidak wajib berjamaah tetapi sebaiknya dianjurkan untuk berjamaah. Banyak sekali pertanyaan yang sering saya dengar tentang sholat, yaitu apakah orang sakit itu diwajibkan atau diharuskan untuk sholat? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bila seseorang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa berdiri, maka ia diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan posisi duduk. Sedangkan bila ia tidak mampu untuk duduk, maka ia diperbolehkan sholat untuk berbaring. Bila berbaring ia tidak mampu melakukan gerakan tertentu, ia dapat melakukannya dengan isyarat. Lalu muncul lagi pertanyaan bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ia diperkenankan menggabungkan atau jana atau meringkas atau qosor sholatnya. Menjamak sholat berarti menggabungkan dua sholat pada satu waktu, yakni sholat zuhur dengan sholat asar ataupun sholat maghrib dengan sholat isya. Mengqosor sholat berarti meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat, zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Sekian materi dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.